Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi public speaker yang baik. Sebelumnya saya sih tidak terlalu harus panjang untuk menjelaskan bagaimana menjadi public speaker yang baik, karena memang ini makulnya adalah public speaking ya. Ya, Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi public speaking yang baik. Mungkin di sini ada 7 cara bagi seorang pemula untuk menjadi public speaking yang baik. Yang pertama adalah kuasai materi yang akan disampaikan. Tips pertama dalam belajar public speaking ialah menguasai materi. Nah, jika kamu telah menguasai materi yang akan disampaikan, maka kamu akan merasa menjadi lebih percaya diri. Nah, kemudian anggaplah semua audien tidak mengetahui apa yang kamu sampaikan, dan mereka ingin kamu sukses dalam menyampaikan pesan tersebut. Dan yang kedua adalah kenali audien. Keakraban dengan audien merupakan salah satu kunci untuk menjadinya sukses dalam sebuah public speaking. Nah, untuk mengetahui audien di sini kita harus mensurvei terlebih dahulu di lapangan. Audien ini latar belakangnya apa, tujuannya untuk hadir itu apa. Setelah mengetahuinya, kamu akan paham bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik, bicara dengan tepat. Selain itu, jadikanlah waktu 60 detik pertama bagi kamu untuk membuat good impression agar dapat menarik perhatian mereka. Nah, yang ketiga, tetap tenang dan jangan gugup. Gugup atau grogi merupakan hal yang biasa dalam sebuah public speaker. Bahkan seorang public speaker profesional pun juga pernah merasakan hal yang sama, yakni gugup. Caranya untuk menghilangkan rasa gugup ini adalah mengubah mindset kita agar lebih positif dan harus percaya diri. Nah, jika telah merasakan keduanya, maka kita akan lebih percaya diri untuk menyampaikan sebuah materi. Yang keempat adalah lakukan interaksi dengan audien. Selama kamu menyampaikan sebuah materi atau presentasi, pastikan kamu melakukan interaksi dengan audien, karena hal ini akan membantu kamu terlihat lebih ramah dan tambah akrab dan tidak kaku terhadap audien. Selain itu, kedatangan mereka juga pasti ingin dilibatkan dalam prestasimu. Audien ini pasti ingin berkomentar, memberi masukan atau pendapat. Bang, kamu tuh baca? Baca apa iya? Baca dikit. Terus kamu presentasi itu kenapa nggak kamu kembangkan? Kalau misalnya kayak komunikasi dengan audiens, langsung kamu contohkan, ini ada audiensnya, kamu langsung contohkan. Jangan berpaku pada teks. Coba kontak mata juga, eye contact dengan audiens ya, karena materi kamu bagus. Langsung praktekin yang kamu sampaikan itu. Yang keenam adalah sisipkan humor. Dalam melakukan sebuah presentasi, maka untuk tidak membuat bosannya para pendengar adalah sisipkan humor dalam sebuah presentasi kita. Nah, di sini rasa bosan pendengar cenderung akan mulai mengalihkan perhatiannya pada objek lain. Jikalau kita tidak sambil menyisipkan humor lah gitu.
Yang ketujuh adalah bicara secara perlahan. Bicara secara perlahan ini akan membuat audiens cepat menanggap sebuah apa yang kita sampaikan. Selain itu, penyampaian yang terlalu cepat akan mempersulit pembicara dalam menyampaikan kesimpulan yang disampaikan. Lalu ada 5 hal yang harus diperhatikan dan harus dihindari saat public speaking. Yang pertama adalah mata tidak melihat ke audiens. Salah satu faktor membuat audiens bosan adalah ketika seorang public speaker tidak melihat ke audiens, yang bisa dikatakan audiens itu ingin diperhatikan. Yang kedua, tidak memakai pergerakan tangan. Ya, seperti saya ini. Yang ketiga adalah kurangnya percaya diri. Dalam menjadi public speaker yang baik, kita harus mempunyai rasa pede dalam menyampaikan sebuah materi. Karena jikalau kita tidak pede, kita tidak akan menjadi public speaker yang bisa dikatakan sukses lah gitu. Yang keempat, kurangnya berintegrasi dengan audiens. Menarik perhatian audiens bukanlah hal yang mudah dilakukan. Biasanya audiens tertarik dengan isi apa yang akan kita sampaikan. Nah, jika saat public speaking lantas kita hanya diam saja tanpa adanya interaksi dengan audiens, maka audiens itu akan menjadi rasa bosan gitu. Yang kelima, berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat. Maksudnya di sini berbicara terlalu cepat dan lambat ialah kita harus berbicara pas-pasan aja gitu, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Mungkin hanya itu. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambah gitu. Baik, terima kasih pemateri yang sudah menyampaikan. Mungkin dari teman-teman ingin ada masukan ataupun pertanyaan. Saya buka 2 pertanyaan. Dipersilahkan. Mungkin dari kelas A, Mas Bakti dan Mas Zubairi. Kalau gak mau menanyakan, bisa menambahkan apa gitu? Izinnya. Baik, terima kasih banyak waktunya. Kembali lagi kepada penyampaian dari pemateri barusan. Sudah, ya benar sekali apa yang sudah disampaikan Ibu Heni barusan, bahwa materinya sudah cukup bagus. Namun kalau bagi saya pribadi, ada beberapa hal yang memang sering kali itu terjadi, dan itu juga tidak menutup untuk saya juga pernah lakukan, yaitu dari yang pertama, pembukaan dari Dayat barusan itu, bahwa itu yang paling pertama itu yang menguasai materi, dan itu adalah untuk mengandaikan audiens tidak tahu terkait materi. Nah, kontradisinya itu adalah ketika Mas Dayat di awal mengatakan, sebenarnya saya tidak akan menyampaikan cukup panjang karena mata kuliah hari ini adalah mata kuliah public speaking. Nah, kontradiksinya di sana. Jadi seakan-akan di awal sudah merendah, dan pada tahap yang kedua ataupun yang ketiga menyatakan bahwa jangan sampai merasa bahwa audiens itu tahu. Ya, meskipun pada dasarnya mereka tahu dan memahami, tapi jangan mengandaikan seperti itu. Nah, itu kan cukup kontradiksi, dan itu bagi saya itu hanya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rozin yang sudah menanggapi. Bisa ditanggapi lagi dari pemateri, dipersilahkan. Kata Mas Oji tadi, kita audiens ini jangan dianggap tahu lah gitu. Meskipun makulnya di sini adalah public speaking.
Ini ada masukan dari Mas Rifki. Enggak cuma masukan aja, cuma enggak perlu dijawab. Cuma ini sepengetahuan saya. Dalam speak up, dalam itu kemudian mengakses kita ada 6 hal penting Mas yang perlu kita semua. Yang pertama itu merupakan bawaan kita. Kita harus persiapkan bawaan kita. Kita harus tahu kalau kita mau jadi speaker, kita harus juga mempersiapkan mental kita. Bawaan kita gimana? Yang kedua isi. Isi ini merupakan suatu hal yang sangat urgent. Apa yang kita bahas ini perlu kita kaji. Setelah kita kaji, apa Mas setelah kedua? Yaitu kita sharing. Nah, kita punya stokrongan nih. Stokrongan yuk kita ngopi, kita apa? Kita sebelum membahas kepada publik, kita kaji dulu. Kita sharing dengan teman-teman. Setelah kita sharing, kita punya banyak argumen, baru kita saring. Argumen mana yang perlu kita ambil? Itu yang nomor 4, saring. Nah, yang nomor 5 itu baru kita up. Nah, itu kalau kita udah melanjutkan teori itu baru kita bisa presentasi. Atau mungkin presentasi maksudnya. Dan yang terakhir konsisten, istiqomah. Kalau kita mau jadi speaker yang bagus, kita harus istiqomah untuk melakukan itu. Ya kita belajar, kita sharing ke teman-teman, kita saring apa yang setelah kita diskusikan. Jadi itu sih sepengalaman saya untuk menjadi speaker yang baik. Jadi kayak gitu. Baik, terima kasih masukannya dari Mas Rifki. Gimana menurut Mas Dayat? Bisa ditutup Mas? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Gak bahaya, Gak bahaya.